Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabih يذكر الله الاستغفار لما تدعو له ولا تدعو صلاة رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat karunia-Nya hingga pada hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kehidupan untuk bisa mengawali hari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita hari ini tadabbur Asmaul Husna, hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi. Amin amin ya Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu asma Allah al-husna. Setelah temuan sebelumnya kita bahas asma Allah yang ke-35. Allah seperti di mana kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki, karunia dan banyak hal. Balas rumah segera sampai yang Allah akan balas. Dan karenanya kita diperintahkan untuk bersyukur senantiasa atas segala karunia yang Allah. Syukur bukan hanya dengan ucapan lisan alhamdulillah, tapi juga syukur itu bisa dengan kekuatan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan asma Allah yang kita kenal, Allah al-Ali. Al-Ali ini dari kata ala, ala ya'lu, ala ya'lu. Kemudian nanti ada ismu tafdhilnya al-a'la. Dalam Al-Quran ada surat al-a'la. Al-a'la artinya tempat-tempat yang tinggi. Al-ali dari kata ala artinya naik atau tinggi, atau bisa juga artinya mulia. Al-ali ini adalah berarti dia adalah ismul fa'il, bentuknya subjek. Al-ali merujuk kepada nama Allah, dialah adalah zat yang maha tinggi, zat yang maha ketinggiannya, kemuliaannya tentu cakup saja daripada makhluk. Tapi juga al-ali di sini mencakup kepada sifat-sifat
lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung daripada sifat-sifat yang dimiliki para makhluk al-alim. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu Firaun itu pernah memerintahkan kepada ajudannya, arsiteknya lah, Haman, ya, Haman, itu membangun tempat yang tinggi, bangunan yang macam mercusuar lah, dengan maksud agar Firaun melihat Tuhan Musa yang dipercaya, yang diyakini, yang didakwahkan oleh Musa alaihissalam, yaitu Allah. Nabi Musa senantiasa mendakwahkan kepada umatnya, masuk kepada Firaun, untuk beribadah menyembah kepada Allah yang Maha Tinggi. Lalu Firaun yang membangkang, meledek, memerintahkan kepada aspek apa untuk membangun bangunan yang mercusuar, macam menara itu, agar dia bisa naik untuk melihat Tuhannya Musa yang dikatakan tinggi oleh Musa alaihissalam. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Ghafir, dalam surat Ghafir di ayat 33. Wa qala Fir'aun ya Haman, wahai Haman, ibni li sarha la'alli ablughu al-asbab bab as-samawat wa attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba. Fir'aun berkata, ya Haman, wahai Haman, batunya aspek, ya Haman, bangunkan aku sebuah bangunan yang tinggi. Bangunan yang la'alli abdul asbab, supaya aku sampai kepada pintu asbab as-samawat, pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tapi sebenarnya sih kata dia, wa inni la'adunnuhu, sesungguhnya itu memandang, melihat kata-kata ucapannya Musa itu kadziban, sebagai kata-kata seorang pendusta, kata Fir'aun. Jadi kenapa Fir'aun memaksa, memerintahkan kepada Haman untuk membangun bangunan, sebetulnya dia ingin naik ke atas, melihat ke langit, pintu langit, supaya bisa melihat Tuhan di atas. Kenapa dia lakukan itu? Ya, karena ya, Fir'aun tahu bahwa Allah itu tinggi, maha tinggi, di atas langit. Dari mana dia tahu itu? Ya, sebagaimana tadi yang saya sebutkan, Musa mendakwahkan, mengajak pada umatnya untuk beribadah, menyembah kepada Allah yang Maha Tinggi. Ini menunjukkan dakwah dari Musa adalah mengajak kepada kesucian iman, kesucian akidah, bahwa Allah itu tak bisa disamakan dengan makhluk, sehingga menjaga kemurnian, kesucian akidah. Nabi Musa mendakwakan Allah itu Maha Tinggi, di atas semua makhluk, baik zatnya ataupun sifat. Ikhwatal iman adalah di Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejenak kita kenal kembali tentang nama Allah Al-Ali yang Maha Tinggi. Sebutkan lebih kurang 6 kali dalam Al-Quran. Di antaranya yang sering kita dengarkan di penghujung ayat, ayat kursi. Ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wasi'a kursi Allah itu uh, meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan dia Allah itu
tidak pernah merasa berat bicara lagi kuasa Allah dan ya Allah tidak pernah merasa bahwa dialah Allah yang memiliki semua kesempurnaan. Kalau sudah lebih tinggi, maka itu bukan sebuah kesempurnaan. Dilihat dari segala sisi, dari baik sikapnya, sifatnya, kekuasaannya, dan dia bersemayam di atas dan arsy Allah. Kerajaan dan kekuasaan itu meliputi semuanya. Di situ ada keagungan dan kebesaran dan kemuliaan, keindahan, dan semuanya lebih kepada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bandingkan saja misalnya ya jangan Allah, manusia saja ya, yang punya kedudukan, lalu kemudian dia bangun singgah sana ya, yang besar yang tinggi itu eh, seperti dia punya kedudukan yang lebih. Padahal itu manusia. Nah, bagaimana dengan Allah yang terjangkau, yang tak tahu ya, kita lihat kita Allah dan kita dialah Allah. Suara saya timbul tenggelam. Sekarang suaranya ada? Dengar suara saya? Halo? Tes? Ada suara saya? Ada ya? Ada. Baik, benar. Kita lanjutkan. Tapi Ya, mungkin device-nya ya. Kemudian, tadi Syekh Abdul Rahman. Kemudian Ibnu Jarir dalam tafsir At-Tabari, ya. Tafsir At-Tabari karya Imam Ibnu Jarir rahimahullah, beliau menyampaikan tentang makna Al-Ali, ya. Wa huwal Ali dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Ali, dan dialah Allah yang maha tinggi. Maksudnya adalah Allah itu pemilik segala makna ketinggian dan kesempurnaan. Segala makna ketinggian, kesempurnaan, keagungan, dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik. Tentu jauh di atas makhluk, kalau ada makhluk. Kalau baru Allah yang di atas segala. Ada gunung yang tinggi, Allah yang tinggi. Yang kita katakan itu ya, di atas langit ada langit. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia tidak pantas untuk angkuh dan sombong karena ada yang maha tinggi di atas segala-galanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengenal dia Allah Zat yang maha tinggi. Ini juga sekaligus kita tidak lagi meyakini bahwa Allah itu berada di mana-mana. Bukan. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan begitu, tapi ya Allah maha tinggi yang menunjukkan Allah bisa melihat
dimanapun, kapanpun hambanya, makhluknya berada. Ya bukan berarti Allah di mana-mana, berarti kan banyak. Bukan begitu. Ya. Allah bersama yang di atas ars, di tempat yang tinggi, di ars yang tinggi. Dan itu tentu Allah melihat segalanya. Tanpa ada batasan, tanpa ada halangan. Dan berbeda dengan manusia. Tentu. Meskipun manusia berada di tempat yang tinggi, misalnya bangunan yang tinggi, tentu tetap terhalang. Pandangannya terbatas. Tidak bisa melihat yang lebih detail, lebih jauh lagi. Contoh, berada di atas menara gitu ya. Bisa melihat ke bawah, bisa. Tapi terbatas. Dalam jarak tertentu, sudah terhalang. Ya. Tapi Allah, ya, dengan ketinggian arsy-Nya, kemuliaan zat dan sifatnya yang maha tinggi, bisa melihat segalanya, eh, makhluknya, kapanpun, dan kemudian tak terhalang dengan apapun. Beda atau tidak serupa. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ketinggian al-ali di sini menunjukkan kesempurnaan dari segala sisi. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan segalanya. Apa itu dari sifat, dari zatnya maksudnya ya. Zatnya di atas makhluknya tentu saja. Di dalam surat di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, ya yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu yakhafuna, mereka takut kepada Rabb mereka, min fawqihim, berada di atasnya, sehingga yaf'aluna ma yu'marun, para malaikat itu mengerjakan, melaksanakan apa yang diperintahkan tanpa penolakan. Ini menunjukkan bahwa uh, secara zat Allah di atas, malaikat di atas, Allah berada min fawqihim, di atas para malaikat itu secara zatnya. Dan kita tidak tahu Allah alam zatnya atau tempatnya itu ada di mana, yang kita yakini di atas arsy. Seperti apa? Tentu kita tidak tahu kaifiahnya seperti apa, bentuknya bagaimana. Allah alam. Allah dengan kesempurnaan namanya Al-Ali, juga maha tinggi sifatnya. Zatnya, sifatnya. Yang berbeda dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk secara sifat. Walahul masalul a'la fis samawati wal ardh. Dan bagi Allah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Maha tinggi. Ya, lagi tadi dengan segala kesempurnaan sifat, termasuk juga sempurnaan maha tinggi kekuasaannya. Makhluk ada yang punya kekuasaan yang tinggi. Lembaga, ada lembaga tinggi negara, ada lembaga tertinggi negara misalnya. Di atas tertinggi itu ada yang maha tinggi. Karena Allah di atas segala makhluk. Ada sebuah keputusan yang dilakukan oleh sebuah lembaga tinggi atau bahkan lembaga tertinggi, maka ada lagi yang maha di atas keputusan yang lembaga yang dibuat oleh manusia. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah mengalahkan, Allah menaklukkan, berkuasa di atas segala hamba-hamba. Allahu Akbar. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan meyakini Allah Al-Ali, kita yakin bahwa Allah yang maha tinggi. Lalu kemudian kita ucapkan sedalam sholat, kita baca ya, ketika sujud kita ucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Al-A'la tadi kita sebutkan adalah yang memiliki tempat-tempat yang tinggi. Ya.
yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Tinggi. Dan kita ucapkan dalam keadaan sujud, merendahkan diri kita serendah-rendahnya, sehingga posisi kepala kita, kepala yang dimuliakan oleh manusia, yang isinya adalah pikiran manusia, ternyata ketika kita sujud, rendah, serendah-rendahnya, sejajar dengan kaki kita. Dan di saat yang sama, yang kita ucapkan adalah Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Ali itu dengan hati merendah pada Allah, dengan lisan ya, mengucapkan Allah yang maha tinggi Subhana Rabbiyal A'la. Tapi juga dengan badan, dengan raga, dengan jasad kita yang merunduk pada Allah. Tentu bukan hanya dengan sholat, tapi dalam kehidupan yang lain pun seperti itu. Sehingga tidak ada kesombongan dalam diri kita. Tidak sok merasa tinggi, merasa lebih, dan sebagainya dari yang lain. Maka disinilah kita membersihkan keyakinan kita, membersihkan jiwa kita, raga kita, hati kita yang terutama dengan sebersih-bersihnya meyakini sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah para nabi dan rasul tentang Allah Subhanahu wa taala Al-Ali yang Maha. Akidahnya para sahabat yang mengajarkan Al-Ali yang Maha. Sehingga dampaknya adalah kerendah hatian. Dampaknya adalah al-khauf, ketakutan. Lalu kemudian ketika kita dalam kehidupan ini, dalam sholat dan di luar sholat, khusyuk senantiasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita berhadapan dengan Dia yang Maha. Ya. Merasa dilihat, diawasi dan senantiasa berzikir dengan kepada Allah yang Maha Agung dalam keadaan apapun juga, susah, senang, sakit, sehat, duka, atau apapun keadaan kita, kaya, miskin, lapang, dan sempit, ya, kita berada di hadapan Dia Al-Ali yang Maha. Termasuk juga tentu di dalam hal kehidupan kita, merasa dilihat dan diawasi. Bahkan ketika kita mau berbuat dosa, kita yakini Allah Maha melihat, sekecil apapun dosa itu. Jangan anggap dosa itu kecilnya dosa itu, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Malu kepada Allah yang Maha Melihat. Dia yang Maha Tinggi. Al-Ali yang menurunkan rahmatnya, menurunkan nikmatnya, menurunkan anugerahnya kepada kita. Tapi kita malu apabila kita balas itu dengan dosa dan maksiat kepadanya. Yang naik kepada Allah jangan sampai dosa dan maksiat. Tapi yang naik sebagai laporan kita, catatan kita kepada Allah adalah kebaikan kita, amal-amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Al-Ali. Di dalam Al-Qur'an beberapa kali disebutkan, ya, tadi lebih kurang 6 kali disebutkan nama Allah Al-Ali. Seperti tadi disebutkan dalam surat ayat di ayat kursi, ya, surat Al-Baqarah, tapi juga disebutkan dalam surat Luqman, misalkan di ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Demikianlah karena sesungguhnya Allah bi anna Allah huwal haq, dialah Tuhan yang sebenarnya. Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, sebenar-benar. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Sedangkan ya, apa saja yang mereka seru, yang mereka berdoa kepadanya selain Allah, kepada pohon, kepada makhluk yang lainnya, ya, termasuk pada kuburan atau apapun, mereka berdoa di sana memohon kepada benda,
maka semua itu adalah batil. Dan batil adalah lawan daripada hak. Hak adalah benar, batil berarti tidak benar, batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah itu dialah zat yang maha tinggi, al-kabir, maha besar. Maka ketika kita meyakini Allah yaitu yang maha tinggi, yang maha besar, maka ibadah yang sebenar-benarnya, berdoa yang sebenar-benarnya adalah kepada Dia yang maha tinggi, al-ali, dialah yang maha. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul aziz, dalam surat Syura ayat 4. Dia yang maha tinggi itu karena dia yang memiliki langit dan bumi. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang menguasai langit dan bumi dan segala yang didapat di dalamnya. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah zat yang maha tinggi, al-azim, yang maha besar, yang maha agung. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim, dalam surat Syura ayat 51. Ya, kalau tadi ayat 4 ya, ini ayat 51. Wa ma kana li basharin, dan tidak patut bagi seorang manusia ayyukallimahullahu illa wahyan, seorang manusia bahwa Allah akan berbicara, yukallimahullah, Allah akan berbicara kepadanya illa wahyan, kecuali dengan perantaraan wahyu. Au min wara'i hijab, atau dari belakang tabir. Au yursila rasulan, atau dia Allah mengirim seorang rasul, utusan. Ya. Utusan ini perantara malaikat misalnya. Malaikat itu utusan Allah juga. Ya. Malaikat Jibril misalnya diutus Allah untuk menyampaikan wahyu. Fayuhya bi'idni, lalu kalam Allah itu diwahyukan lewat perantara malaikat tadi, diwahyukan kepadanya bi'idni, dengan izin Allah. Ma yasha, sesuai apa yang dia Allah kehendaki. Innahu aliyyun hakim, sesungguhnya dia Allah maha tinggi dan maha bijaksana. Jadi nggak ada seorang hamba, seorang manusia atau manusia biasa gitu ya. Kalau kemudian ngaku-ngaku, oh saya kemarin semalam bermimpi Allah datang berbicara kepadaku, mengatakan ini. Nggak ada tuh. Ya, Allah langsung. Karena di ayat ini mengatakan, ya, maka ali basyarin ayyukallimahullahu, tidak ada seorang manusia Allah akan berbicara langsung kepadanya. Illa wahyan, kecuali karena perantaraan wahyu. Ya, wahyu yang diberikan tidak langsung oleh Allah. Ya, bisa lewat perantaraan Rasul. Ya. Nabi juga mendapatkan wahyu lewat perantaraan malaikat Jibril dan seterusnya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita bahas tentang Allah Al-Ali yang Maha Tinggi. Sehingga dengan demikian keyakinan Allah yang Maha Tinggi yang dilandasi dengan ya, keyakinan yang murni, keyakinan tauhid yang suci, meyakini bahwa Allah yang Maha, Allah yang Maha, sehingga tidak ada sedikit pun kesombongan di dalam diri kita ketika kita memiliki sesuatu yang lebih mungkin dari orang lain. Apakah itu pangkat kedudukan, apakah itu pengaruh lebih daripada yang lain, harta lebih daripada yang lain. Sadari kita bahwa itu semuanya titipan dari Allah. Allah yang maha memiliki semuanya. Di atas langit ada langit. Allah yang maha di atas segalanya. Jangan seperti kesombongannya Fir'aun. Ya, karena dia merasa pengaruhnya lebih banyak, ya, dia punya pengikut, kekayaan dan sebagainya, sehingga dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la,
akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, inilah kesombongan manusia. Fir'aun waliyazubillah, semoga dihilangkan dari kita. Kalau ada manusia dengan pangkatnya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, hartanya, lalu kemudian dia mengatakan aku yang paling bla 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 gitu ya, merasa dirinya yang paling dan dia berkuasa, ya, tidak bisa diintervensi dengan yang lainnya, tidak bisa dinasehati, didakwahkan, dia akhirnya dengan zalim. Nah, itu berarti sama dengan siapa? Fir'aun. Fir'aun. Ya. Namun hal positif tentu saja yang bisa kita amalkan, jadikan ibrah dalam kehidupan kita adalah bahwa dengan memahami Allah Al-Ali yang kita sebagai hambanya, ya, tentu juga bagaimana kita mengamalkan ini. Ya, contoh, kita harus punya impian yang tinggi, cita-cita yang tinggi, ambisi positif yang tinggi. Guru kami mengajarkan kalau punya cita-cita, ya cita-cita yang tinggi, karena Allah Al-Ali Maha Tinggi. Punya visi yang tinggi, yang mulia, yang jauh. Karena itu visinya Indonesia emas. Kalau dulu 2000, kita punya Indonesia emas 2020. Ya. Alhamdulillah konsep ini diterima, lalu lahir kemudian pemerintah mencanangkan berakhlak atau akhlak. Nah, ya. Ada 2035, insya Allah Indonesia 2035 sejahtera. 2045 Indonesia emas, 2045 101 abad Indonesia. Tapi ada juga atap dunia 2085, itu menunjukkan bahwa ketinggian ambisi positif, tekad yang membara untuk terwujudnya itu semua. Jadi jangan yang asal-asalan membuat sesuatu yang terbaik, karena Allah itu Maha Tinggi, dan berupaya optimal untuk menggapai. Tapi tentu ada ukurannya, ada tahapan. Yang bisa simsalabim, karena kita adalah hamba, kita makhluk. Demikian juga dengan ibadah. Ya. Ibadah kita yang tertinggi, mendekatkan diri kepada Allah yang Maha. Ini itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi hal positif, ibrah untuk kehidupan kita, sehingga kita bisa senantiasa menjadi hamba yang sadar diri, tahu diri, hamba yang tidak lupa bahwa kita ini adalah makhluk. Ya. Kadang-kadang kalau orang yang merasa tinggi itu jalannya beda, betul ya. Cara memandangnya sudah beda, gitu ya. Kalau orang biasanya melihat seseorang itu dengan dua bola mata, gitu ya. Kalau sudah orang merasa tinggi, ya, dari postur tubuhnya tinggi atau bahkan sombong, gitu ya, maka orang melihat bukan lagi dengan dua mata, dua bola mata, tapi dua lubang hidung. Gitu. Gimana itu melihat dengan lubang hidung? Ya. Mendongak melihatnya, sehingga itu menunjukkan kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan pemahaman kita tentang Allah Al-Ali, kita sadar kita adalah hamba. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Terkadang juga ketika kita salah dalam amalkan, gitu ya. Ketika kita merasa tinggi pengaruhnya, tinggi, bahkan termasuk ibadahnya merasa lebih baik, ibadahnya lebih tinggi dan sebagainya, sedekahnya, maka itu terkadang akan muncul di situ adalah ria, ujub dan sebagainya. Karena itu
sering kita penuh kesadaran bahwa ya ini semua karena izin Allah. Kita bisa melakukan ini itu karena izin Allah. Qadarullah semuanya. Sehingga kita dijauhkan dari sifat ujub, takabur, kesombongan dan sebagainya. Kira seperti itu. Ya. Insya Allah semakin kita dekat, tadabbur, memahami asma Allah Subhanahu wa taala, semakin kita membuat diri kita ini sadar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita rendah diri, tapi merendahkan hati kita di hadapan Allah, kemudian juga di hadapan manusia. Merendahkan diri di hadapan Allah, tapi dengan manusia kita tidak merendahkan diri kita, tapi merendahkan hati kita di hadapan manusia. Karena kita harus punya impian yang tinggi, cita-cita yang tinggi, ambisi yang besar. Ambisi yang besar dalam pekerjaan kita. Yang terbaik. Ya. Yang terbaik. Harus punya cita-cita yang terbaik. Menuntaskan yang terbaik. Supaya apa? Ya, supaya kita bisa kelak di hadapan Allah juga bisa bersaksi bahwa kita sudah melakukan hal maksimal sebagai manusia. Ya. Dan terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian kita, kalau tidak ada bertanya kita lanjutkan dengan berdoa. Semoga Allah ridho, Allah tanamkan dalam hati kita keyakinan sedalam-dalamnya. Ya, ini adalah bagian dari asma Allah dan keyakinan dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah tentang keyakinan Allah al-Ali. Tidak lagi kita meyakini Allah ada di mana-mana, bukan. Tapi Allah ada di atas arsy. Ya. Allah ada di atas arsy. Allah maha tinggi. Ya. Kalau orang mengatakan, oh Allah ada di mana-mana, itu berarti dia memahami bahwa Allah itu banyak. Oh di mana-mana kan? Ya. Enggak. Allah itu maha esa, Allah itu maha tunggal, Allah di atas arsy. Ya. Karena dia maha, maka Allah mengetahui. Dimanapun manusia berada, Allah mengetahui. Itu keyakinan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita rundukkan hati berdoa. Dan selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, kiranya Bapak Ibu Ayah Bunda ada waktu untuk hadir besok di pengajian 165 di Masjid Ar-Rahim. Ya, silahkan hadir langsung. Tapi juga ada live Zoom-nya juga bisa Bapak Ibu Ayah Bunda ikuti di sekitar jam 9 atau tepatnya pas pengajiannya di jam 10 dengan tema bahayanya ujub di dunia dan di akhirat. Mari kita berdoa. Semoga Allah kabulkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa 'alika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلوما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. أنت يا الله فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين في غزة في رفح وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك يا الله. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله.
اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.